Rahim qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol. Wal istiksalatu, dan adapun mandi-mandi yang jamak muannas salim, asalnya nggo salah menjadi jamak bertambah dengan alif ta. Kalau tingkah rafa dikasih harokat domah, tingkah nasab dan jer dikasih tanda yaitu kasroh yang jelas akhirnya. Itu. Walal mu'alif rahimahullah wal iktisalatu, dan adapun mandi-mandi al masnunatu yang disunahkan itu sab'atu asaro, ada 17 apanya goslan mandinya. Nah ini mandi-mandi yang sunnah ya, yang enggak wajib, yang kemarin yang wajib, yang dihobi Pak Tamrin itu loh kemarin tadi itu. Walal mu'alif rahimahullah, yang pertama itu ghuslul jumu'ati, mandi ingin melaksanakan sholat Jumat, li hadiriha, untuk hadir sholat Jumat, bukan yang malam Jumatnya loh Pak Tamrin ya. Ini yang untuk hadir sholat Jumat loh, beda. Kalau yang malam Jumatnya itu mandi wajibnya Pak Tamrin tadi ya. Kalau yang untuk hadir Jumatan itu hukumnya sunnah. Oh malam minggu. Walal mu'alif rahimahullah. Sabar beliau itu orang sabar ya kan. Ya dapat malam Jumat di malam minggu jadilah. Wa waktuhu, dan adapun waktunya, ini waktunya mulai mandi Jumat ya, itu minal fajri, dari mulai fajar as-shodiki, yang shodik. Artinya begitu masuk waktu subuh sudah dimulai pendaftaran sunahnya mandi Jumat, sudah dibuka pendaftarannya, itu begitu. Serempak, nah, itu boleh. Serempak bagaimana Pak? Ya mandi yang kata Pak Tamrin mandi wajib tuh wae, nanti mandi Jumatannya itu ngikut wae. Nah, itu ya. Berarti nggak usah mandinya 2 kali Pak, nggak usah. Mandi wajib Pak Tamrin tadi loh ya. Tuh, baru itu secara otomatis mendapat kesunahannya mandi Jumat. Itu begitu. Itu kalau pas sebelum subuh dulu ya. Nah, kalau sudah waktu masuk subuh ya. Itu yang pertama. Wa ghuslul idaini, dan juga mandi 2 hari raya. Ayil fitri, artinya hari raya Idul Fitri, wal adha, dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu, dan masuk apa waktu hadal gusli. Ini yang pas untuk Pak Tamrin. Waktunya mandi ini mandi itu binis filaili, dimulai dari separuh malam. Mulai jam 12 malam sudah start pembukaan. Masuk sunahnya mandi sholat id. Nah itu. Ngantuk. Nah itu justru disuruh mandi itu Pak Guru tuh. Walal mu'alif rahimahullah. Dicampur tadi Pak, ya boleh tadi. Ya kan? Malah double ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Wal istisqa'u, dan juga mandi untuk sholat istisqa. Ayatola bisa koya, artinya menginginkan siraman minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khusufu, dan juga mandi sunnah, yaitu sebelum sholat gerhana rembulan. Lil qamari, untuk rembulan. Jadi kalau untuk gerhana rembulan itu pakai huruf kho, khusufi. Walal mu'alif rahimahullah. Wal khusufi, dan juga disunahkan mandi untuk ingin melaksanakan sholat gerhana matahari. Ayilis samsi, artinya untuk matahari. Jadi kalau pakai kho itu berarti yang dimaksud gerhana rembulan. Kalau pakai huruf kaf itu berarti yang maksudnya sholat gerhana matahari. Yang seterusnya wal ghuslu, dan juga memandikan. Min ajli ghuslil mayiti, dari setelah memandikan mayit.
musliman baik itu Islam karena adanya mayit, au kafiron atau mayit itu adanya mayit kafir. Setelah memandikan jenazah, lah itu disunahkan untuk mandi, itu begitu. Bahasa orang dulu biar tidak sawanan, ya. Nah, terus diusahakan pegawai syara atau tokoh-tokoh masyarakat itu usahakan bisa mandiin mayit itu. Jangan nanti kalau pas ada mayit, mana pegawai syaratnya nggak ada, jangan. Itu harga diri pegawai syarat. Mandikan kemarin kan mudah. Yang sesedikit-sedikitnya mandikan kemarin meratakan air ke seluruh tubuhnya mayat, memakai air yang mutlak. Air biasa dulu tuh loh. Diratoin dulu, sudah itu sudah sah itu. Nah, perkara ada air apa namanya? Air sabun, air 9 dan lain sebagainya, itu sunahnya. Air 9 itu sebenarnya bukan nama air loh. Ini mohon maaf, sekarang tuh salah paham. Air 9 itu maksudnya gini. Taslis itu meniga kalikan mandi itu loh. Sunah mandi kemarin itu loh. Nah, itu saya dulu bingung dulu itu. Itu loh tau. Maksudnya kan sunahnya kan menigo kalikan, sunah mandi, ya. Jadi 3 kali telentang, disiram pakai air mutlak itu rato 3 kali, terus nanti miring dulu ya, miring ke kanan dulu, disiram 3 kali pakai air mutlak itu rato, supaya tidak ada yang ketinggalan, terus nanti dimiringkan ke kiri, bagian kiri disiram sampai rato lagi pakai air mutlak itu 3 kali, baru ditelentangkan disiram pakai air mutlak 3 kali. Lah sunah menigo kalikan itu 3 kali 3 9, maka dinamakan mandi air 9. Nah, itu begitu aslinya, jangan salah menyampaikan kepada anak-anak kita. Kemarin ada lomba itu malah air ini lain air, bukan begitu maksudnya. Nah gitu ya, jangan kok namanya lain-lain. Nah itu sunah memandikan mayit, menigo kalikan, termasuk mandi kita kemarin loh, kan sunah menigo kalikan, termasuklah kalau wudhu ya kan, sunah meniga kalikan, kan begitu. Tapi karena mayit itu tadi 3 kali miring kanan, 3 kali miring kiri, bukan miringnya di 3 kali kan, ketika miring kanan dulu disiram 3 kali, jangan mayitnya kamu bolak-balik 3 kali, kasihan. Itu caranya begitu. Kan sekarang ketahuan apa yang kita sampaikan dulu, ya kan? Kalau kita yang nyampaikan kan tidak percaya apa tuh ya. Nah kalau macam MUI macam apa itu baru kita percaya, karena nyepelekan orang tadi namanya. Qolal mu'alif rahimahullah, padahal ya sama wong kitabnya sama. Qolal mu'alif rahimahullah itu begitu. Jadi setelah memandikan mayit itu disunahkan mandi. Lah baru kalau kok ketika itu mayit itu sudah air mutlak selesai tadi, baru silahkan pakai air sabun tadi, pakai air kapur barus, pakai air apa namanya daun bidara dan lain sebagainya ya. Jadi andaikan kok itu lupa, itu juga apa-apa, tidak mempengaruhi sah dan tidaknya mandi mayit gitu loh ya. Jangan nanti yang mandikan tuh lupa, wah saya mandani goblok, ini lupa, lu piye lah, memandikan sama-sama yang ingatkan sama itu caranya gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, ini saya pesan pokok seminimal pokoknya apa namanya pegawai syara itu usahakan latihan sendiri, latihan tidak harus ditengok orang, kepada siapa latihan caranya supaya bisa. Nanti malu umpama belajar dengan saya anak kecil umpama, ya cari yang enggak tua, yang penting belajar maksud saya itu. Nah itu gitu ya. Terus itu usahakan khususnya ibaratnya ya pegawai syara, ini sekarang saya berani ngomong ya, karena mau enggak mau besok tuh ya disampaikan bakalnya, entah dari MUI entah dari apa, daripada besok kita tuh malu ditanyai tidak tahu, maka saya pesanin sekarang
Usahakan contohnya rukun wudhu itu tahu, penyebab yang haram orang yang tidak punya wudhu tahu, yang batalin wudhu tahu, yang pokok-pokok yang menyebabkan mandi wajib tahu, rukunnya mandi wajib tahu, yang haram bagi orang yang junub atau tidak punya mandi wajib tahu, yang haram bagi orang yang haid dan nifas tahu, seminimalnya itu tahu. Terus nanti syarat wajib sholat sebelum sholat tahu, rukunnya sholat tahu, yang batalin sholat tahu, seminimalnya itu. Walaupun tidak hafal harus diingat-ingat betul. Jadi nanti suatu saat ada masyarakat tanya atau ada orang lain tanya atau pegawai syara itu dites, itu tidak bingung gitu loh. Nah gitu maksudnya. Suatu saat contoh Pak Taufik, itu sudah wudhu kok kena telek itu batal tidak wudhunya? Kita tinggal ingat yang batalin wudhu ini. Oh enggak ada, enggak batal. Nah kan gitu ya. Karena rumusnya sudah dapat. Nah perkara yang sunnah ini itu kaget dulu lah. Kan gitu. Nah qala al-mu'allif rahimah. Kenapa kok begitu? Saya berpesan ya. Karena tidak seterusnya saya hidup. Tidak seterusnya saya hidup. Pasti suatu saat saya mati. Nah, ya kalau sudah ada yang gantikan. Pak Guru Tamrin siap gantikan itu? Enggak siap kan? Padahal S1. Nah itu ya. Nah terus yang kedua, memang harusnya begitu, kita yang tokoh itu usahakan lebih satu langkah di depan dari yang bukan tokoh. Itu begitu. Jadi selangkah lebih tahu daripada yang bukan pegawai syara. Itu usahakan begitu ya. Nanti perasaan kita masyarakat itu, wah ini pasti tahu wong pegawai syara. Rupanya kita belum tahu, tidak lucu. Padahal itulah pegawai syara itulah yang diharapkan betul oleh masyarakat menjadi suri tauladan dan menjadi contoh. Anggap bahwa ini pesan terakhir saya sebelum mati kan gitu. Itu betul itu ya. Usahakan pegawai syara selangkah lebih maju dari yang bukan pegawai syara itu ya. Terus usahakan begini, kita umpama kok pegawai syara ini, mohon maaf yang pegawai syara, saya sendiri ya begitu, karena saya sedih fenomena yang ada di masyarakat kita ya. Saya tengok itu ketika ini yang hubungan dengan mayat ya, ketika ada mayat meninggal, ada orang mati, itu terkadang pegawai syara malah ikut ke kuburan dan lain sebagainya, mau ikut mensolati. Nah terus bagaimana nanti yang pegawai syara tidak mau ikut nyolati, apalagi yang bukan pegawai syara. Nah itu pesan betul saya, anggaplah ini wasiat, anggap wasiat ini ya. Wis wonge orangnya jelek ya ndak apa-apa, perbuatan tidak baik ya ora apa-apa, cuman pesan ini diingat-ingat. Nah itu terus seperti itu. Terus diingat-ingat kemarin kan dari dulu sudah saya sebutkan ketika ngaji ya, bahwasanya mengkijing kuburan itu kalau di kuburan umum hukumnya haram dari dulu, dari 2014 saya sampaikan ketika kita ngaji-ngaji ini. Tapi karena yang nyampaikan saya kan tidak percaya. Alhamdulillah sekarang ada sosialisasi MUI, jadi pada percaya. Nah gitu, itu begitu. Itu memang hukumnya haram. Kita yang hidup itu tidak ada manfaatnya sama sekali kijing itu. Kalau di orang yang mati sedikit pun tidak ada manfaatnya, malah berat-beratin jadi panas. Nanti kalau tidak percaya suatu saat siapa yang pengen terbuka alam barzah sebut. Nanti saya bukakan. Tapi kalau tidak telap saya tidak tanggung jawab. Maksudnya kalau setelah itu kok gila saya tidak tanggung jawab maksudnya gitu ya. Kalau ingin terbuka dibukakan saya bukakan. Supaya tahu bahwa itu betul-betul bikin mayat tuh gerak, bikin mayat tuh susah dikijing itu. Cuman itu tadi, kalau tidak percaya secara pengen, wah nggak ada buktinya, nggak percaya. Siapa yang tidak percaya saya buktikan. Tapi saya nggak tanggung jawab kalau nanti nggak telap. Karena itu bukan kemampuan saya, masalah menelapkan orang dan tidak. Karena kemampuannya masing-masing. Itu ya. Nah itu kalau tidak percaya kok itu bikin mayat itu susah, bikin mayat itu panas kijing itu. Nah nanti saya bukakan apanya.
kalau pengen. Cuman kalau tidak telat tadi saya nggak tanggung jawab. Itu gitu ya. Nah, sudah saya sampaikan itu oleh mu'allif rahimahullah. Kemarin disampaikan oleh MUI disuruh memulai diri kita sendiri. Nah, kita yang belum usahakan jangan, kalau yang sudah dirembuk keluarganya. Supaya kasihan nggak kena haram terus orang tua kita. Sudah kita ngamal untuk beliau tidak mau, doakan beliau tidak mau, kita kasih pula kepanasan untuk beliau kijing itu aslinya begitu, maka hukumnya haram. Itu haram itu artinya dosa. Selagi kijing itu masih ada, masih dosa. Nah, itu terserah lah, nak ngawetkan dosa terserah. Ngawetkan ikan asin mending ya kan, kapan-kapan bisa digoreng kalau tidak ada lauk. Nah, itu ngawetkan dosa. Padahal mu'allif rahimahullah. Nah itu ya. Nah, terus sekarang sunah-sunah mandi yang seterusnya. Sesudah memandikan mayit disunahkan mandi. Kalau bahasa orang dulu supaya nggak kesambet. Kalau bahasa orang sini ya biasa supaya nggak keteguran. Ya sebenarnya sih ya nggak ada itu. Ya cuman karena biasanya tuh diyakini. Ya maka ya akhirnya seneng. Jin dan setannya itu, wah dia yakin bahwa itu keteguran ya, begitu nian. Yang seterusnya sunah-sunahnya mandi lagi, wa ghuslul kafiri, dan mandinya orang kafir idza aslama, ketika masuk Islam. Ini yang ditanyakan Pak Rozak dulu. Nah, ya kan? Orang mau masuk Islam disaroi kan, gua harus mandi ini. Nah, jangan. Terus kok mandi dewek lah. Mandi biasa itu niatnya mandi sunnah karena masuk Islam. Lah, menjadi sunnah tadi inlan yajnub, jika kok dia belum junub fi kufrihi, di dalam kafirnya orang kafir tadi. Umpama belum pernah junub, belum pernah meloco apa-apa bahasa orang kita itu, ya kan? Kalau perempuan ya belum haid, nah itu mandinya menjadi sunnah. Tapi kalau kok sudah menjadi hukum wajib mandi, terjadi yang wajib mandi kemarin, ya hukumnya menjadi mandi junub, itu baru hukumnya wajib kemarin Pak Reza. Itu begitu ya, harus dibedakan hukumnya. Umpama kok masih kecil, kira-kira balik gue belum, ya nggak mandi wajib namanya, mandi sunnah masuk Islam. Aulam takhid, atau belum haid siapa al kafir, atau perempuan yang kafir. Wa illa, artinya jika kok sudah junub, pernah junub atau sudah haid, ya wajib, maka hukum status mandinya menjadi wajib. Apa al-ghuslu, mandi ba'dal Islam, setelah masuk Islam. Fil as-sahih, di dalam qaul yang paling sahih. Wakila, dan ada suatu pendapat yaskutu, gugur apa mandi wajibnya ketika kafir, ida aslama, ketika masuk Islam. Yang enak yang kedua ini. Sudahlah kalau masuk Islam ya yang kafir dulu tidak dibahas. Ya kan gitu. Makanya termasuklah nikahnya itu tidak perlu diulangi. Karena pakai kil yang kedua ini. Ya itu ya. Jadi nikahnya nggak perlu diulangi. Sholatnya tidak perlu diqodoi. Itu kalau orang kafir asli. Puasanya tidak perlu diqodoi. Nikahnya tidak perlu diulangi. Nah, beda kalau yang entah Islam entah tidak, yang penting bukan kafir. Islam Pak, Islam, KTP Islam. Nah itu wajib ngodoi kalau sholat itu ditinggalkan. Dari mulai kapan gitu katanya. Nah itu ya. Nah itu anggaplah dari mulai nikah lah, ngitungnya enak. Wong dituntun syahadat kan dari mulai dari nikah ya. Biasanya ketika mau apa nikah ya, baca syahadat. Anggaplah mulai itulah ngodoi sholat. Seminimalnya. Nah itu ya. Nah itu. Kawinnya? Nikahnya apa kawinnya? Kawinnya. Nah itu tanya Pak Tamrin loh yang itu ya. Masalah kawinnya. Kalau nikahnya sudah tadi saya jawab ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau dia nggak junub, nggak apa, maka tidak wajib mandi. Mandinya menjadi mandi sunnah. Yang seterusnya mandi sunnah yang seterusnya itu wal majnunu, dan orang gila. Wal matma, dan orang epilepsi atau ayam, siapa alaihi al. Ida afaqo, ketika sembuh siapa orang gila atau orang epilepsi tadi, atau gila babi ya. Orang gila, asalnya gila kumat terus sembuh,
maka disunahkan mandi supaya seger otaknya, nggak ngeblank lagi. Terus orang yang gila babi, yang itu loh kayak kejang-kejang terus gulung-gulung, nah itu ketika pas kumat, ketika pas sadar lagi disunahkan mandi sama dengan orang gila tadi. Walam yatahaqqaq, dan tidak nyata minhuma dari orang gila tadi apa inzalun, keluar mani. Fa in tahaqqaqa, maka jika nyata minhuma dari keduanya apa inzalun, keluar mani, wajib, maka hukumnya wajib apa al-ghuslu, mandi, ala kullin, atas tiap-tiap minhuma dari keduanya. Orang gila kok sembuh, orang gila babi kok sembuh, ditengok ya kan, dia junub apa enggak, keluar mani apa enggak maksudnya. Nah, kalau dia keluar mani, maka dia mandinya menjadi wajib, bukan sunnah lagi gitu loh. Mosok Pak, gila babi kok bisa keluar mani? Kata orang gila babi itu ngeden itu macam mana ya, mejan ya bahasa gitu, mejan, entah ya entah tidak, saya tidak tahu. Nah, itu bisa jadi nanti keluar mani gitu. Termasuklah gini, termasuklah orang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri itu biasanya kepolisian mengidentifikasinya secara mudah. Kalau dia bunuh diri asli itu keluar mani, itu menurut kepolisian ya sama lo kurang lebih dengan ini. Dia alami ya kan, mati maksa, nah, ini sama dengan apa ini, apa namanya, epilepsi atau gila babi itu, dia ngejang maksa itu, nggak dalam kesadaran dia, maka bisa jadi dia keluar mani. Sama orang bunuh diri gantung, yang gantung ya, itu kalau kok dia gantung diri sendiri, nggak digantung orang maksudnya, nah itu rata-rata dia itu keluar mani. Ayo tidak, nanti tanya kepolisian lah ya. Nah, siapa yang lagi tes? Yang sanggup biasanya Pak Tamrinnya tidur. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, biasanya begitu ya, makanya menjadi wajib mandi, itu bukan sunnah lagi. Wal ghuslu, dan mandi ingda iradatil ikhrami, ketika ingin ikhram, ketika mau melaksanakan rukun haji atau umroh, maka disunahkan mandi. Wala farqo, nah, kayak Pak Dar kemarin dulu ya, makanya biasanya ditaruh di hotel dulu, terus dikasih pengarahan dulu, nah, disuruh mandi dulu sunnah, mandi tobat juga sunnah termasuknya ya, dan lain sebagainya. Arahan itu pakai pakaian ihram, nah, terus niat ihram. Wala farqo, dan tiada ada beda fi hadal ghusli, di dalam inilah mandi sebelum ihram, bainal baligi, antara orang yang sudah balik, wa ghairuhu, atau belum balik, wala baina majnunin, dan tidak ada beda mandi ini antara orang gila, wa aqilin, dan orang yang berakal. Masa Pak orang gila umroh? Ya nggak tahu juga kita. Kalau dia lebih waras dari yang waras, kan nggak tahu. Mu'alif rahimahullah. Wala baina tahirin, dan tidak ada antara orang yang suci, wa khaidin, dan khaid. Khaid nggak khaid, kalau nak umroh ya disunahkan mandi. Ada ya Pak orang gila ikhram, ada. Kalau hukumnya di sini ada ya berarti ada. Cuman kan nggak ketahuan dia gila apa tidak, ya nggak ngaku. Mana ada orang gila ngaku, kamu gila ya enggak, nah gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Fa ilam yajid, walaupun kata orang itu dia orang gila, tapi dia tetap ngaku tidak gila. Itu begitu biasanya. Fa ilam yajid, maka jika tidak menemukan siapa al-muharram, orang yang ikhram, al-ma'a, kepada air, tayammama, maka bertayamumlah siapa orang yang mau ibadah haji atau umroh, melaksanakan rukun haji dan umroh maksudnya ya. Yang seterusnya mandi yang sunnah lagi, wal ghuslu, dan mandi lidukhulil Makkah, karena untuk masuk ke kota Makkah. Li muharramin, bagi orang yang ikhram, bihajin, baik karena haji, au umrotin, atau umroh. Jadi mandi sebelum masuk tanah haram. Walil wukufi, dan mandi karena untuk wukuf bi Arafah, di Arafah. Fita si idil hijjati, di tanggal 9-nya Dzulhijjah. Ini yang belum ya, belum terlaksana keinginan kita.
Walil mabiti maksudnya wukuf di Padang Arafah itu loh belum terlaksana gitu tanggal 9 Dzulhijjah itu. Walil mabiti dan juga untuk menginap di Musdalifah di Musdalifah. Musdalifah itu nama kota. Jangan kalian bayangin nama perempuan ya. Musdalifah nama orang perempuan itu terbeki nepi sewengi. Bukan itu maksudnya nama tempat. Wah, berarti kalau sudah tidur dengan Musdalifah mandi sunnah ya. Bukan itu maksudnya. Musdalifah itu nama tempat. Tempat di daerah Mekah Madinah sana yang termasuk masih lingkup daripada ibadah haji atau umroh itu nginap di Musdalifah haji ya. Waliramlil jimari dan setelah dan ingin melempar jumroh as-salasi yang 3 fi ayami tasriki di hari tasrik as-salasati yang 3 fayak tasilu maka mandilah siapa orang yang mau melempar jumroh liramyin karena ingin melempar jumroh kula yaumin di tiap-tiap hari minha di hari tasrik goslan dengan satu mandian. Amma rumyil jumratil aqobati adapun melempar jumrah aqobah fi yaumin nakhri di hari penyembelihan fala yuktasalu maka tidak perlu mandi lahu bagi orang yang mau melempar jumrah aqobah liqoribi zamanihi karena dekatnya zamannya min ghuslil wukufi dari mandi wukuf. Tuh, kalau mandi setelah yang aqobah kan sudah wukuf, sebelum wukuf maka tidak perlu lagi. Wal ghuslu dan juga mandi, sunnah mandi lagi li tawafi karena ingin tawaf mengelilingi Ka'bah. As-sadiqi yang bertepatan bi tawafil kudumi dengan tawaf kudum, wal ifadati dan tawaf ifadah, wa wadain dan tawaf wada. Tawaf kudum itu tawaf ketika pertama kali datang, itu namanya tawaf kudum. Tawaf ifadah itu yang tengah-tengah setelah tawaf kudum. Entah 2 kali, entah 3 kali, entah sekali. Tawaf wada itu tawaf ketika kita sudah mau balik ke negara kita. Itu tawaf ngelilingi Ka'bah lagi 7 kali, itu namanya tawaf wada. Nah, itu yang biasanya pada nangis-nangis itu, ya kan? Perpisahan, wada itu perpisahan artinya. Wa baqiyatul iktisali dan masih banyak lagi mandi-mandi al-masnunati yang disunahkan madhkuratin yang diterangkan fil mutawalati di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya. Itu tadi termasuk dibaca summary kita mau melaksanakan sholat fardu ketika badannya bau, ketika sudah mandi air panas, terus banyak sekali, ada 27 beberapa, nanti tanya itu di kitab Bajuri. Wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.